Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dibahagiakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, yang maknanya kurang lebih adalah fasalli li rabbika, maka solatlah kalian li rabbika, karena Tuhanmu. Lalu setelah Allah memerintahkan solat, memerintahkan wanhar, agar kita menyembelih hewan kurban. Inilah yang kemudian disampaikan oleh beberapa penafsir, sehingga fasholli li rabbika diartikan sebagai solat Idul Adha, wanhar diartikan sebagai ibadah penyembelihan kurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, maka tidak bisa terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu seorang nabi yang diberikan ujian oleh Allah. Bahkan beliau dikisahkan tidak memiliki keturunan sampai dengan umur 85 tahun. Lalu kemudian Allah menganugerahkan putra yang dikatakan begitu tampan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah memberikan Nabi Ismail menjadi keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah agar menyembelih putra semata wayangnya, putra yang sudah ditunggu sejak lama. Begitu lahir putranya, tumbuh dewasa, Allah memerintahkan agar menyembelihnya. Inilah yang kemudian dalam sejarah Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah agar menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana tidak kaget Nabi Ibrahim? Beliau sudah menanti lama seorang putra. Begitu diberikan putra oleh Allah, dimimpikan agar menyembelihnya. Lalu kemudian hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, merenung, yang kemudian disebut dengan hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian melalui perenungan yang cukup lama, Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah pada titik keyakinan bahwa mimpi itu adalah betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari di mana Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah disebut dengan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu kemudian pada hari berikutnya, tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan keputusan untuk taat kepada Allah. Inilah yang kemudian bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya ibadah kurban di antara intisarinya adalah totalitas kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam pada hari tanggal 10 Dzulhijjah akan menyembelih putra semata wayangnya yang ditunggu sekian lama. Namun kemudian Allah menggantinya dengan domba yang besar, yang kemudian sampai sekarang dijadikan bagian daripada ibadah kurban, yaitu menyembelih binatang. Lalu kemudian di antara intisari yang lain yang bisa kita ambil adalah bagaimana hakikat pengorbanan yang sebenarnya. Pengorbanan yang sebenarnya tentu bukan hanya berkaitan dengan hewan kurban atau binatang sembelihan, tapi yang disebut dengan pengorbanan yang sesungguhnya adalah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran. Coba kita lihat dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mampu menyembelih keegoisan kita, kita akan menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Coba bayangkan jika kita tidak membudayakan hidup antri, orang egois ingin mendapati menjadi yang pertama, maka tidak akan terjadi kehidupan yang harmonis. Atau di lampu merah barangkali kita tidak mau mengalah, kita egois untuk terus berjalan, maka akan terjadi banyak kecelakaan. Maka sebenarnya ibadah kurban ini memberikan banyak intisari pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah totalitas kepatuhan kita kepada Allah, dan bagaimana kita memahami hakikat pengorbanan yang sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan sembelihan hewan kurban, Nabi mampu menyembelih apapun keegoisan, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.